Ini video kita yang pertama. Untuk di video ini saya dari awal-awal itu di hati itu juga ketar-ketir. Istri bilang, "Wih, apaan itu? Jangan." Tetapi yang namanya Juan Siregar itu tidak pernah takut apapun. Rawe rantas, malang potong, maju terus, pantang mundur, demi wujudkan Indonesia negara bagai surga. Yaitu saya beri judul, ilmu Juan Siregar melebihi ilmu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Mendengar ini tentu seluruh umat muslimin akan datang berbondong-bondong membawa berbagai macam alat untuk memberi hukuman tiada tara kepada Juan Siregar, baik dengan senjata tajam, senjata api, pistol, pedang, atau mungkin Juan Siregar akan dibakar hidup-hidup. Ya, saya terima semua perlakuan manusia apabila memang itu dibutuhkan. Lebih baik mati dengan cara apapun diperlakukan manusia daripada saya kelak selesai hidup tapi disiksa lagi ke neraka. Saya tidak sanggup untuk yang ketiga kali. Cukup sudah 2 kali saja ke neraka. Jangan sampai yang ketiga. Kalau mau dibunuh di muka bumi atau dibakar, silahkan saja. Ya, saya kira begitu. Kenapa sampai umat Islam itu tidak menerima, dan saya paham itu dari apa yang saya dengar dari istri melarang judul itu. Ya, karena sudah seperti video sebelum, karena umat Islam itu mengagungkan, mengkultuskan Muhammad. Jadi seolah-olah Muhammad itu bukan lagi manusia, tetapi sudah kayak di masjid-masjid itu ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad disejajarkan. Jadi Muhammad itu dalam pandangan Islam itu sejajar dengan Allah. Ini tentu perilaku yang, ya kalau Rasulullah mungkin masih hidup sekarang itu nggak bisa dikata air mata berderai. Dia seorang yatim piatu yang sangat sederhana, tiba-tiba diagungkan. Mana mungkin Rasulullah itu mau diagung-agungkan? Orang biasa kok, seperti Juan Siregar mau diagungkan. Tak tempeleng manusia kalau ada mengagungkan. Agungkan dari Hongkong, anak jalanan diagungkan. Apaan? Ya, jadi saya kurang lebih begitu. Karena umat Islam itu mengagungkan Nabi Muhammad melebihi porsinya, sehingga bahkan mau diutik-utik juga sama seperti Juan Siregar dengan Buya Ar-Razi. Ketika saya buat video tentang Buya Ar-Razi, para pecinta Ar-Razi itu melarang, tidak boleh buat yang berkaitan dengan Ar-Razi, apakah itu yang baik, yang buruk, apapun. Pokoknya apapun tidak boleh buat video tentang Ar-Razi. Saking cintanya itu. Itu Ar-Razinya masih hidup itu. Jadi orang yang masih hidup aja diagungkan dengan cara begitu. Nah, akibatnya adalah karena mengagungkan melebihi porsi itu, jadi karena memang Nabi Muhammad itu semacam ya sekelas Tuhan begitu, ya otomatis umat Islam itu rela mati demi menegakkan kebenaran yang mereka yakini itu, untuk menjaga martabat, marwah, harga diri dan daripada Muhammad itu. Padahal Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah maha gurunya Juan Siregar. Para nabi itu maha gurunya Juan Siregar. Terus ilmuwan muka bumi itu maha gurunya Juan Siregar. Para leluhur bangsa, pendiri bangsa itu maha gurunya Juan Siregar. Termasuk Buya Ar-Razi itu maha gurunya Juan Siregar. Namanya kalau kita masih SD dulu, ketika kita berangkat ke sekolah, mulai kelas 1 itu,
Selalu aja guru itu di saat menasihati, kalian anak-anak yang baik, jangan lagi seperti kami ibu bapak ini. Kalian harus lebih sukses dari kami, karena kebahagiaan kami sebagai guru adalah melihat anak-anak kami sukses semuanya. Biar pokoknya kalau guru itu melihat ada satu muridnya itu sukses luar biasa, itulah yang membuat mereka menangis hasil didikannya itu berhasil. Persis seperti itulah bagaimana para nabi, termasuk Rasulullah Nabi Muhammad, merasa tiada tara bangga melihat Juan Siregar telah melebihi ilmu yang beliau miliki. Ini murid terbaiknya Rasulullah, murid terbaiknya para nabi, murid terbaiknya para ilmuwan dunia, murid terbaiknya para leluhur bangsa, para pendiri bangsa. Itu adalah Juan Siregar. Dan mereka tiada tara bangga dengan daya juang hasil kerja Juan Siregar. Dan tentu satu yang paling tiada tara bagi saya pribadi pun mensyukuri, Rasulullah Nabi Muhammad punya pesan bagi kita di masa depannya ini, agar suatu saat kelak ada orang yang memenangkan perang melawan hawa nafsu. Tetapi tentu dia tidak bilang dengan cara begitu. Dia hanya bilang perang hawa nafsu lebih berat dari perang Badar. Orang yang berkata begini dan dalam kenyataan hidup di masa itu perang Badar itu begitu beratnya, apakah Nabi Muhammad itu sudah pernah memenangkan perang hawa nafsu? Kalau sudah pernah, berarti ada caranya, ada ilmunya. Tentu berarti Rasulullah Nabi Muhammad belum pernah memenangkan perang hawa nafsu. Berarti baru ada satu manusia yang telah memenangkan perang hawa nafsu, yaitu Juan Siregar. Dan itulah yang salah satu tertulis di judul bab keempat buku Revolusi Spiritual, berita kemenangan perang hawa nafsu. Apa itu perang hawa nafsu? Bagaimana cara memenangkan perang hawa nafsu? Kenapa Juan Siregar bisa memenangkan perang hawa nafsu? Apakah manusia bangsa Indonesia bisa juga memenangkan perang hawa nafsu? Apakah seluruh manusia di muka bumi, di berbagai bangsa-bangsa, negara-negara juga bisa memenangkan perang hawa nafsu? Menurut saya itu menarik untuk kita saksikan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.